Bapak Ibu, saudara sobat Messenger, Cingen Kuele, Rungwi Mungen. Selamat tahun baru Imlek, salam sejahtera untuk kita semua, agar senantiasa hidup kita didapati ada di dalam kesejahteraan. Kita menyambut tahun baru Imlek, kita seringkali didapati dapat berkumpul dengan anggota keluarga, merasakan sukacita yang besar melihat bahwa keluarga di dalam Sobat Messenger diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Sebentar kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kami sekeluarga dapat memasuki tahun baru Imlek. Kami dapat berjumpa, bertatap muka, bahkan makan bersama dengan anggota keluarga kami. Kami melihat betapa Engkau Allah yang setia, yang baik, yang memelihara kehidupan kami. Bagi kami di dalam masa-masa tahun baru Imlek ini tidak dapat berkumpul dengan anggota keluarga kami, tapi kami percaya kasih karunia Yesus Kristus mendatangkan kesejahteraan dimanapun anggota keluarga kami. Dan pagi hari ini kami dapat mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat Messenger, salah satu yang dinantikan oleh anak-anak ketika menyambut tahun baru Imlek adalah mendapatkan angpau dari orang tuanya. Mereka akan menanti-nantikan berapa ya yang dikasih oleh papa mama, berapa ya yang diberikan oleh om dan tante, berapa yang diberikan ya oleh kakek nenek saya. Dan bagi sebagian orang tua, kita pun akan mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita pikirkan, kita gumulkan. Ya. Ada orang tua yang kemudian memberikan sejumlah uang yang besar di dalam angpaunya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Ada sebagian orang tua mencukupkan akan segala kebutuhan anak-anaknya dengan pemenuhan kebutuhan secara materi. Segala sesuatu, okelah, tak apa-apa, kita ada uang. Dan acap kali kita melupakan, mengabaikan adanya pengaruh-pengaruh buruk atas segala kebijakan yang kita ambil bagi pertumbuhan anak-anak kita. Di negeri Cina ada seorang filsuf besar yang bernama Meng Tze. Meng Tze ini disejajarkan dengan Kung Tze, dengan Lao Tze, karena hikmatnya, pengetahuannya yang luas dan dalam, yang dapat membantu orang-orang mengalami pertumbuhan, jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapi. Meng Tze sejak kecil dia sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Meng Tze hanya hidup berdua dengan ibunya, sehingga hidup tidaklah menjadi baik. Semakin hari semakin sulit. Karena kasih yang besar, cinta yang besar kepada mendiang suaminya, maka ibu Meng Tze memutuskan untuk mereka pindah ke sebuah desa yang dekat dengan makam suaminya. Sehingga mereka tidak perlu jauh, setiap hari bisa mengunjungi, melihat dan merawat makam dari ayah Meng Tze. Tetapi yang menjadi masalah adalah Meng Tze sering melihat dan mendengar orang-orang yang meratap
sambil memukul-mukul sesuatu ketika mereka ada dalam kesedihan, kedukaan yang mendalam atas anggota keluarga yang meninggal. Di dalam tradisi Cina, ketika setiap anggota keluarga ada yang meninggal, ratapan itu begitu memilukan. Bahkan sambil memukul-mukul barang-barang yang ada di sekitar mereka. Ratapan-ratapan itu sangatlah menyedihkan. Mengce kecil ketika dia sering melihat dan mendengar, dia menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meratap. Dianggapnya sebuah permainan, sesuatu yang dapat ditiru, dilakukan dalam kehidupan keseharian. Ibu Mengce kemudian melihat dan berpikir, ini tidak baik untuk pertumbuhan anak saya. Dia menirukan orang-orang yang meratap, dia menirukan kesedihan orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Anak saya menirukan ratapan sambil memukul-mukul barang. Seakan-akan hidupnya telah putus harapan. Maka kemudian Ibu Mengce berpikir untuk pindah dari desa dekat makam suaminya. Maka dibawalah Mengce untuk kemudian tinggal di kota. Dengan harapan kehidupannya akan lebih baik. Tetapi ketika tinggal di kota, Mengce setiap hari dia melihat dan juga mendengar ada para pedagang yang menjual dagangannya dengan berteriak-teriak. Mereka mengucapkan janji-janji palsu agar barang dagangannya itu menjadi laku. Dan tentu saja di kota ada banyak orang yang melakukan kejahatan. Banyak orang yang bermabuk-mabukan di kedai-kedai yang banyak di tengah kota itu. Mengce kecil ketika dia melihat, dia juga menirukan apa yang dilakukan oleh para pedagang itu. Suka berteriak-teriak dan mengumbar janji-janji palsu. Karena dianggap itu hal yang wajar, hal yang biasa. Dan mulailah Mengce yang menjelang remaja kemudian mencoba minum minuman keras yang ada di kedai-kedai di tengah kota itu. Bahkan perilakunya makin hari makin kasar, makin keras. Karena kehidupan yang ada di kota. Menjelang remaja, Ibu Mengce melihat bahwa kota ini membawa pengaruh yang buruk kepada anak saya. Dia menjadi kasar, menjadi keras, dan suka berbohong, membual. Maka kemudian Ibu Mengce berpikir, ini pengaruh yang buruk. Maka saya harus mencari satu tempat yang baru, yang baik untuk anak saya. Saya ingin mencari tempat yang terbaik untuk anak saya, yang dapat memberikan pengaruh yang terbaik bagi anak saya. Maka kemudian Ibu Mengce mencari satu daerah di mana dia tinggal di dekat sekolah. Meski Mengce dan ibunya hidup di tengah kesederhanaan, dengan segala keterbatasan, memang tidak dapat bersekolah, tapi Ibu Mengce berharap ketika tinggal di dekat sebuah sekolah, maka tiap hari anakku yang menjelang remaja ini mendengar apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Dan benar, setiap hari Mengce dia mendengar guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Bahkan sekolah itu memiliki perpustakaan dengan jumlah buku yang sangat banyak. Sehingga Mengce setiap hari dapat datang ke perpustakaan itu dan membaca banyak buku. Sehingga hari demi hari pengetahuan
dari Mengce ini semakin bertumbuh, semakin luas, semakin dalam, dan hikmatnya pun semakin terbentuk melalui guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut yang dia dengar, dari buku-buku yang dia baca dari perpustakaan itu, yang menambah wawasan pengetahuannya. Bahkan seringkali Mengce kemudian berdiskusi dengan murid-murid di sekolah tersebut. Dari diskusi-diskusi dengan para murid di sekolah itu, hikmat dari Mengce pun semakin hari semakin bertambah. Perilakunya pun semakin halus dan terhormat. Ibu Mengce melihat hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia melihat anaknya Mengce ini bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya pengetahuan yang sangat luas, punya hikmat yang cukup dalam, sehingga banyak orang ketika datang kepada Mengce menyampaikan apa yang keluhan dan permasalahan dalam kehidupannya, ada jalan keluar yang dibagikan oleh Mengce. Dan semakin dewasa, Mengce menjadi salah satu filsuf yang terkenal di negeri Cina. Dia sejajar dengan Kungse, dia sejajar dengan Lao Tzu, karena begitu dalam pengetahuannya. Karena sang ibu, dia memperhatikan dan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Karena tahu masa depan sang anak sangat ditentukan oleh pendidikan, pengajaran, pembinaan dari orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, tidak salah kita membantu mencukupi kebutuhan anak-anak kita dengan materi, dengan harta. Tapi sungguh kita perlu memperhatikan bahwa segala hal yang kita lakukan bagi anak kita adalah yang terbaik. Orang tua yang bijaksana, dia akan selalu memikirkan apa yang terbaik bagi anaknya. Dia menimbang-nimbang apakah ada pengaruh buruk atas apa yang dia lakukan kepada anaknya. Kita hidup di dalam kemajuan teknologi yang cukup tinggi. Bahkan anak-anak kita pun memegang gadget, memegang HP, smartphone. Kita tahu di satu sisi punya fungsi yang baik, tapi di sisi yang lain akan ada pengaruh-pengaruh buruk di dalamnya. Maka kita harus menyadari, kita harus bijak bagaimana kita mengelola waktu, mengelola apa yang kita miliki agar pendidikan anak kita berjalan dengan baik. Dan kita juga diajar untuk senantiasa mencari jalan keluar atas kendala-kendala yang dihadapi oleh anak kita. Mungkin kita bisa bertanya ketika anak kita mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Apa yang terjadi? Jangan-jangan anak kita tidak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru karena penglihatan yang kurang. Maka kita perlu bawa ke dokter mata. Oh, ternyata minus. Perlu kacamata sehingga punya penglihatan yang lebih jelas. Sehingga prestasinya pun kembali meningkat. Kita perlu mencari akan segala jalan keluar yang terbaik untuk anak kita atas kendala-kendala yang dihadapi. Kitab Amsal 22 ayat ke-6 mengajarkan kepada kita demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Penulis Amsal memberikan peringatan kepada kita, nasihat kepada kita.
Didiklah orang muda untuk jalan yang patut baginya. Setiap anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan bagaimana kita orang tua selalu mengikuti masa-masa pertumbuhan perkembangan anak kita dan selalu mencari yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pendidikan spiritual, kerohanian yang menjadi bekal bagi masa depan mereka kelak. Sebagian orang tua mengabaikan akan sisi pendidikan rohani, mengabaikan untuk kemudian mengingatkan anak-anak untuk berdoa, untuk ke sekolah minggu, untuk beribadah ke gereja. Sebagian orang tua lebih mementingkan, ayo belajar, les, atau mencukupkan dengan segala hal materi yang dibutuhkan. Tapi sungguh firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jalan yang patut bagi anak kita adalah memiliki kehidupan kerohanian yang baik dan masa-masa pendidikan yang sungguh membekali anak kita untuk satu masa depan yang cerah. Karena itu, di dalam masa-masa menyambut Imlek ini tidak salah kita memberikan uang angpau dalam jumlah yang besar. Tapi ingat pula untuk mengajarkan anak-anak kita hidup yang benar, hidup yang berguna bagi sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami dapat memasuki tahun baru Imlek. Kami mengucap syukur sebagian di antara kami dapat berjumpa dengan keluarga, bahkan makan bersama, menikmati kasih karunia Tuhan, mensyukuri atas segala pemberian Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Bagian di antara kami di tengah masa pandemi tidak dapat berjumpa, berkumpul dengan anggota keluarga kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang terus akan menolong, memelihara, menjaga anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama dengan kami. Mereka ada di tempat yang lain. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti akan segala pergumulan, kesulitan mereka, dan senantiasa Tuhan Yesus akan berikan pemeliharaan damai sejahtera, kecukupan di dalam segala kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Support Messenger. Sungguh senantiasa Tuhan Engkau akan berkati setiap anggota keluarga kami boleh mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Bahkan bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, pakai momen ini ya Tuhan, untuk kami dapat memberitakan Injil Kristus kepada anggota keluarga kami yang belum percaya. Sungguh khidmat dari Roh Kudus kami perlukan, sehingga kesaksian kami, pemberitaan Injil Kristus kepada anggota keluarga kami yang belum percaya, kami dapat sampaikan dengan hikmat, dengan kasih, dan Roh Kudus yang boleh bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Berkati ya Tuhan untuk orang tua kami, untuk kakek nenek kami di tengah usia yang semakin tinggi, tubuh yang semakin lemah, tapi sungguh Tuhan berikan rohani yang semakin kuat, semangat, tekad, dan gairah yang besar di dalam menjalani hari demi hari di depan. Kami berdoa untuk anak cucu kami, Engkau yang mengerti memegang masa depan mereka. Tuhan berkati di dalam masa-masa pertumbuhan, mereka dapat berjalan dengan hikmat Tuhan. Apa yang dikebutuhan anak-anak kami, Tuhan akan cukupkan, dan Engkau yang menuntun masa depan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan Engkau yang akan memberikan pertolongan, khususnya untuk pembangunan
yang terus sedang dilaksanakan. Ada berbagai macam proyek yang harus dikerjakan, diselesaikan. Tuhan Yesus akan cukupkan akan segala kebutuhan ini, dan setiap tenaga kerja yang menjalankan proyek-proyek pembangunan ini. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Mereka dapat menyelesaikan berbagai macam proyek pembangunan yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati untuk pemerintah yang mengelola, bahkan mereka yang menjalankan berbagai proyek pembangunan ini. Mereka mau bekerja dengan sungguh, dengan jujur, dan Tuhan jauhkan dari korupsi, sehingga apapun yang dikerjakan dalam proyek-proyek pembangunan ini selesai tepat pada waktunya dan berguna bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus senantiasa akan menuntun langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi segala perkara dengan pertolongan dari Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, yang terbaik bagi anak sungguh patut kita gumulkan, kita pikirkan. Tidak semata-mata materi, tidak semata-mata harta, tetapi pendidikan, kerohanian, etika kehidupan bersama dengan sesama, dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus menjadi hal yang utama bagi kita para orang tua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.